Sebagai kampanye praktik baik dari mata kuliah Perspektif Sosio-Kultural dalam Pendidikan Indonesia, berikut adalah penerapan scaffolding yang telah saya lakukan saat praktik mengajar. Adapun topik-topik yang akan kita bahas antara lain perspektif sosiokultural dalam pendidikan di Indonesia, zone of proximal development, scaffolding, informasi umum, rencana intervensi penerapan scaffolding, dan kesimpulan. Perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia. Mata kuliah ini mendalami kajian tentang interaksi kompleks antara faktor sosial, budaya, politik, dan ekonomi dengan sistem pendidikan Indonesia. Melalui mata kuliah ini, kita diajak untuk menggali makna dan implikasi dari perspektif sosiokultural terhadap pola pikir, nilai, dan praktek pendidikan di Indonesia, serta merumuskan strategi konkret untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung keberagaman dan kesetaraan. Zone of Proximal Development atau disingkat dengan ZPD. ZPD adalah rentang antara kemampuan yang dimiliki seseorang secara mandiri dan kemampuan yang dapat mereka capai dengan bantuan atau bimbingan dari orang lain. Jika dilihat dari rentang potensi pembelajaran, ZPD menyoroti potensi pembelajaran seseorang di luar apa yang dapat mereka lakukan secara mandiri. Sedangkan jika dilihat dari peran interaksi sosial, ZPD menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran melalui kolaborasi dengan orang lain, sehingga dapat mengakses pengetahuan dan keterampilan baru yang tidak dapat mereka capai sendiri. Selanjutnya adalah scaffolding. Scaffolding dapat dikatakan sebagai dukungan terstruktur atau pembimbingan bertahap. Maksud dari dukungan terstruktur, scaffolding mengacu pada strategi yang digunakan guru untuk memberikan dukungan terstruktur kepada peserta didik saat mereka belajar. Sedangkan pembimbingan bertahap, scaffolding melibatkan pembimbingan bertahap di mana guru memberikan bantuan yang semakin berkurang seiring dengan meningkatnya kemampuan peserta didik. Adapun informasi umum dari praktik mengajar yang telah saya lakukan, yakni bertempat di SMP Negeri 25 Banjarmasin, yang merupakan salah satu sekolah di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada pelaksanaannya menggunakan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam di kelas 9B yang terdiri dari 26 peserta didik. Berdasarkan hasil diskusi dengan rekan tim PPL mengenai rencana intervensi penerapan scaffolding, kami sepakat untuk menggunakan model pembelajaran problem-based learning dan project-based learning. Kemudian menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Adapun pendekatan pembelajaran yang kami gunakan adalah teaching at the right level dan culturally responsive teaching. Sedangkan metode pembelajarannya berupa ceramah, diskusi kelompok, demonstrasi, simulasi, dan proyek. Bentuk penerapan scaffolding yang saya berikan berupa memberikan petunjuk atau panduan yang jelas, mendemonstrasikan langkah-langkah, memberikan pertanyaan berjenjang, memberikan tugas proyek kelompok, memberikan tugas proyek mandiri, dan memberikan dukungan individual. Yang pertama, memberikan petunjuk atau panduan yang jelas. Pemberian petunjuk atau panduan yang tepat dapat membantu peserta didik mengatasi hambatan belajar dan mencapai tingkat pencapaian yang lebih tinggi. Dalam studi yang dilakukan oleh Supardi dan Yanto 2019, hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta didik yang menerima bimbingan dan panduan yang terstruktur dari guru mengalami peningkatan yang signifikan dalam pencapaian belajar mereka. Mendemonstrasikan langkah-langkah juga merupakan bentuk scaffolding yang saya berikan. Melalui demonstrasi langkah-langkah oleh guru, peserta didik dapat lebih mudah memahami konsep-konsep yang sulit dan memperluas zona perkembangan proksimal mereka, menurut Suparno 2019. Bentuk scaffolding yang ketiga adalah memberikan pertanyaan berjenjang. Dalam sebuah penelitian oleh Suryanto dan Suryadi 2019,
Mereka menemukan bahwa penggunaan pertanyaan berjenjang oleh guru di kelas merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan partisipasi dan pemahaman peserta didik. Dengan memberikan pertanyaan yang semakin kompleks, guru dapat merangsang peserta didik untuk berpikir lebih dalam dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka. Bentuk scaffolding yang keempat, memberikan tugas proyek kelompok. Penerapan scaffolding dalam bentuk pemberian tugas proyek kelompok oleh guru telah terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi peserta didik serta memperluas zona perkembangan proksimal mereka. Selain itu, tugas proyek kelompok juga dapat meningkatkan pemahaman konsep, keterampilan berpikir kritis, dan kreativitas siswa, menurut Kristiawan dan kawan-kawan tahun 2020. Kemudian bentuk scaffolding yang kelima adalah memberikan tugas proyek mandiri. Dengan memberikan tugas proyek mandiri, dapat memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan keterampilan mandiri, kreativitas, dan tanggung jawab dalam pembelajaran. Selain itu, menurut Hadar dan kawan-kawan 2019, tugas proyek mandiri juga dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran, karena mereka merasa memiliki tanggung jawab penuh atas hasil kerja mereka sendiri. Yang terakhir, bentuk scaffolding yang pernah saya lakukan adalah memberikan dukungan individual. Dalam konteks kelas yang beragam, pendekatan yang disesuaikan secara individual membantu dalam memenuhi kebutuhan belajar yang berbeda di antara peserta didik. Hal ini didukung oleh penelitian Agustina dan Suharsono 2021 yang menemukan bahwa dukungan individu dari guru, seperti penjelasan tambahan, bantuan saat pengerjaan tugas, atau pengulangan materi, dapat membantu peserta didik mengatasi kesulitan belajar dan meningkatkan keterampilan akademik mereka. Yang dapat kita simpulkan, scaffolding merupakan strategi yang digunakan oleh guru untuk membantu peserta didik mengembangkan kemampuan mereka di dalam ZPD, dengan memberikan bantuan dan dukungan yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Dengan penerapan scaffolding sesuai dengan prinsip-prinsip perspektif sosiokultural, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, memperluas ZPD, dan mengakomodasi keberagaman peserta didik, sehingga meningkatkan hasil pembelajaran mereka secara signifikan. Berikut adalah beberapa sumber referensi yang saya gunakan. Sekian pemaparan saya, terima kasih atas perhatiannya.